Shalom jemaat Tuhan, pada hari-hari akhir daripada tahun 2023 ini, dan kita akan nanti mulai memasuki tahun yang baru, kita mau mempelajari satu artikel tentang serba-serbi tentang kalender. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus pimpin hamba-Mu yang menjelaskan artikel ini, dan tolong setiap kami yang mendengar atau menontonnya, kami semua dibimbing oleh kebenaran. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Serba-serbi tentang kebenaran. Nah, kita baca dulu Kejadian 1 ayat 11 ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Mazmur 74 ayat 17, Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kalender, kata kalender, sebagai daftar hari dan bulan penanggalan almanak. Sejak zaman dahulu ada banyak cara orang mencermati akan perubahan dan pergantian waktu. Pada mulanya mereka mengaitkannya dengan perubahan musim dalam kaitan dengan pertanian misalnya, apalagi masyarakat yang agraris ya. Mereka memperhatikan perubahan iklim, tumbuh-tumbuhan, dan jumlah jam memancarnya sinar matahari dalam sehari. Jadi kalau di daerah tertentu di Eropa, ya bulan-bulan tertentu untuk mendapatkan sinar matahari begitu pendek ya. Karena mereka dalam musim salju misalnya. Ya. Dan yang terpenting, manusia sepanjang sejarah memperhatikan pergerakan sinar matahari setiap hari dan pergerakan setiap bulannya. Kalender yang pertama dibuat berdasarkan rotasi bulan bukan matahari ya, yang disebut dengan lunar calendar, berdasarkan rotasi bulan. Tahun Kamariah disebutnya, yang terdiri dari 354 setengah hari per tahun. 354 setengah hari per tahun. Tahun Kamariah. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, orang-orang Mesir kuno telah mempunyai sistem kalender yang terdiri dari 12 bulan yang berdasarkan perputaran bulan. Lunar lagi ya, lunar calendar ya. Lihat di ancient Egyptian calendar, Mesir kuno ya. Setiap bulan terdiri dari 30 hari, sehingga ada 360 hari per tahunnya. 360 hari aja per tahunnya, setiap bulan 30 hari. Namun sistem kalender ini ternyata tidak akurat beberapa hari setiap tahunnya. Setiap tahunnya sudah ada beberapa hari tidak akuratnya. Ya. Lalu sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, 5 hari ekstra ditambahkan di akhir setiap tahun. 5 hari ekstra. Namun kalender ini tetap kehilangan 1 hari pada setiap beberapa tahunnya. Setiap beberapa tahun kehilangan 1 hari. Nah, kalender orang Babilonia, Kaldea dan Assyria punya 12 bulan dan setiap bulannya terdiri dari 29 atau 30 hari. 29 atau 30 hari. Penduduk Mesopotamia kuno ini menambahkan 1 bulan ekstra setiap 3 tahun sekali untuk dapat mensinkronkan kalender mereka dengan perputaran bumi mengelilingi
matahari. Ya, sedangkan orang-orang Cina kuno punya kalender yang terdiri dari 12 bulan menurut perputaran bulan juga ya, lunar lagi ya. Mengelilingi bumi, perputaran bulan mengelilingi bumi dengan kadang-kadang menambahkan 1 bulan ekstra. Ada 12 nama binatang yang dipakai dalam kalender Tionghoa ya, untuk menamakan setiap tahunnya dalam suatu rangkaian tahun, yakni tikus, lembu jantan, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, domba, monyet, ayam jantan, anjing dan babi. Jadi kalau orang lahir pada tahun tikus, ya sionya sio tikus. Orang lahir di tahun lembu jantan, ya sionya sio lembu jantan dan seterusnya. Ya, ini menurut perhitungan kalender orang-orang Cina kuno. Ya. Nah, di kalangan orang Ibrani kuno, tahun baru dirayakan pada musim gugur, yaitu bulan September atau Oktober. Setiap tahun terdiri dari 12 bulan, dengan bulan ke-13 ditambahkan setiap beberapa tahun. Bulan ekstra itu ditambahkan 7 kali setiap satu periode yang terdiri dari 19 tahun. Ya, jumlah hari pada setiap bulan bisa terdiri dari 29 atau 30 hari, bergantung pada perubahan bulan. Ya, ini menurut Ibrani ya, Ibrani kuno. Nama-nama bulannya adalah Tishri, Hesvan, Kislev, Tebet, Shebat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Ab, dan Elul. Ya. Itu menurut Ibrani kuno ya. Bulan ekstra disebut Feadar yang mengikuti bulan Adar, Feadar. Ya. Kalender Ibrani ini dimulai pada tahun 3760 sebelum kelahiran Kristus, 3760 sebelum Masehi. Ya. Nah, kalender Islam terdiri dari 12 bulan yang masing-masing terdiri dari 29 atau 30 hari. Tidak ada hari-hari ekstra yang ditambahkan untuk mensinkronkannya dengan perputaran bumi mengitari matahari. Nggak ada hari-hari ekstra. Ya. Sehingga 33 tahun Muslim sama dengan 32 tahun kalender sistem matahari. Juga kalender Islam tidak disesuaikan dengan musim-musim setiap tahunnya. Kalender mereka dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, yakni pada tahun 622 Masehi. Nah, nama-nama bulan mereka adalah Muharram 30 hari, Safar 29 hari, Rabi 1 30 hari, Rabi 2 29 hari, Jumada pertama 30 hari, Jumada 2 29 hari, Rajab 30 hari, Syaban 29 hari, Ramadan 30 hari, Syawal 29 hari, Zulkadah 30 hari, dan Zulhijjah 29 hari. Jadi jumlahnya semua 354 hari. Kalender ini dibagi menjadi periode 30 tahunan. Dalam setiap periode, 11 dari tahun-tahun itu mendapat 1 hari ekstra yang ditambahkan ke bulan Dhul Hijjah.
Nah, dengan cara ini mereka, yaitu orang-orang Islam, dapat mensinkronkan kalender mereka dengan rotasi bulan, tetapi bukan dengan musim-musim. Pada setiap tahunnya, setiap hari libur muncul 11 hari lebih dahulu dari tahun yang kemarin. Selalu ya, 11 hari lebih dahulu dari tahun yang kemarin. Ya, kalender yang dipakai oleh banyak orang sekarang ini di Amerika Utara maupun di Eropa berasal dari kalender Romawi kuno. Kalender Romawi kuno. Bahkan kata kalender itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni kalendae, bahasa Latin, yakni sebutan orang Romawi kuno terhadap hari pertama setiap bulan. Hari pertama setiap bulan yang namanya kalendae. Setiap bulan orang Romawi mempunyai 3 titik waktu yang pasti, yakni kalens, nones, dan ides. 3 titik yang tidak 3 titik waktu yang pasti. Kalens, nones, dan ides. Kalens adalah hari pertama setiap bulan. Ides biasanya jatuh pada saat bulan pertama menurut perhitungan tahun bulan. Dalam bulan Maret, Mei, Juli, dan Oktober, nones jatuh pada hari ke-7 dan ides jatuh pada hari ke-15. Sedangkan pada bulan-bulan lainnya, yaitu nones itu jatuh pada hari ke-5 dan ides pada hari ke-13. Jadi semua hari lainnya dihitung berdasarkan ketiga titik waktu di atas. Pada waktu lalu, kalender Romawi kuno hanya terdiri dari 10 bulan. Ya, sudah lihat ya. Martius, Aprilis, ya, Maius, ya, Junius, Quintilis, Sextilis, September, Oktober, November, itu 10 bulan. Ya, pada waktu lalu kalender Romawi kuno hanya terdiri dari 10 bulan. Setiap tahun dimulai pada bulan Maret ketika para petani mulai menabur. Kemudian sekitar tahun 153 sebelum Masehi, mereka menggantinya menjadi sistem 12 bulan. Tadinya 10 bulan, sekarang 12 bulan. Dan setiap tahun dimulai dengan bulan Januari. Pada mulanya, kalender 12 bulan orang Romawi itu hanya terdiri dari 355 hari. 355 hari aja. Bulan Maret, Mei, Juli, dan Oktober terdiri dari 31 hari. Februari memiliki 28 hari dan bulan-bulan lainnya terdiri dari 29 hari. Akibatnya setiap tahun mereka harus menambahkan sekitar 22 sampai 23 hari ekstra yang disebut dengan interkalaris untuk mensinkronkannya dengan pergerakan bumi mengitari matahari. Ya, lalu pada tahun 46 sebelum Masehi, Kaisar Julius Caesar memutuskan untuk merevisi kalender itu. Dia memulai suatu kalender baru dengan jumlah 365 hari dan dia menggunakan tahun kabisat setiap 4 tahun sekali untuk menambahkan 1 hari ekstra pada tahun itu. Sistem kalender baru ini dikenal sebagai Julian Calendar, ya, dari nama Julius Caesar, Julian Calendar. Ya. Memang menurut para astronomer, perputaran bumi mengitari matahari butuh waktu 365 hari, 5 jam,
48 menit dan 46 detik. Itu menurut para astronomer, ya. Ya, jadi apabila 1 tahun dianggap sebagai 365 hari, maka dibutuhkan 1 hari tambahan pada setiap 4 tahun sekali, yakni pada tahun kabisat, yaitu 366 hari, tahun kabisat. Penambahan hari itu diberikan kepada bulan Februari sehingga menjadi 29 hari, ya. Tadinya 28 hari, sekarang 29 hari, 4 tahun sekali, ya. Kemudian pada tahun 1582, seorang paus yang bernama Gregory XIII mengusulkan beberapa perubahan. Untuk setiap tahunnya, ia membuang 10 hari dari kalender Julian untuk membuatnya cocok dengan musim-musim. Dia juga membuang tahun-tahun kabisat di dalam 1 abad, kecuali tahun-tahun itu dapat dibagi dengan bilangan 400. Sistem kalender ini disebut Gregorian Calendar atau kalender yang dengan style yang baru, Gregorian Calendar. Kalender ini baru diterima di Inggris dan Amerika Utara pada tahun 1752, di Romania dan di Yunani pada tahun 1824, di Rusia tahun 1918 dan di Turki tahun 1927. Sekarang ini kalender Gregorian diterima di sebagian besar dunia barat, khususnya untuk urusan bisnis dan umum. Kalender Gregorian yang diterima secara lebih luas, ya. Namun kelemahan sistem kalender ini adalah tanggal-tanggal tertentu harus diubah. Misalnya menurut kalender Julian, kelahiran George Washington adalah tanggal 11 Februari 1731. Namun berdasarkan kalender Gregorian, Washington lahir tanggal 22 Februari tahun 1732. Ya, karena perbedaan perhitungan dari kalender mana dulu, ya. Ya, ada juga sistem lainnya yang bernama fixed calendar, kalender yang tetap, yang terdiri dari 13 bulan masing-masing dengan 28 hari. Jumlah hari setiap bulan adalah sama dan terdiri dari 4 minggu saja. Sistem kalender ini pernah dipertimbangkan oleh PBB, tetapi belum diadopsi. Kita ingat akan ayat penutup yang bisa menolong kita, ya. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Memang perbedaan pandangan manusia tentang kalender kita sudah pelajari. Tapi kita ingat akan Mazmur 74:17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Ya, kita ingat satu lagu yang terkenal di dunia. Ini lagu ini saya kutip langsung dari bait yang kedua. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Kita
Kita serahkan masa depan hidup kita, kita percaya Tuhan Allah, Tuhan atas sejarah dunia ini. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk pembelajaran kami pada saat ini. Engkaulah tetap Tuhan atas sejarah dunia ini. Oh Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada tahun yang baru yang akan datang. Kami dikuatkan karena Engkau adalah Tuhan kami yang memberikan kami segala apa yang kami perlukan sampai keselamatan dan pengampunan dosa. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin.